Apa yang mendorong orang untuk membeli? Ada sebuah formula di Action Coach bernama Formula for Change, formula perubahan. Perubahan datang dari dissatisfaction kali vision plus first steps lebih besar dari resistance. Ketidakpuasan kali visi tambah langkah pertama lebih besar dari perlawanan. Saya jelaskan konsepnya dulu. Anda jalan-jalan di mall dan ada counter untuk minta donasi untuk anak-anak miskin. Petugasnya menyapa Anda dengan kalimat, "Siang Bu, mau menyumbang untuk anak-anak miskin?" Biasanya Anda lewat saja. Bayangkan hal yang berbeda. Petugasnya menyapa Anda dengan kalimat, "Siang Bu, mau mengurangi kejahatan untuk generasi anak-anak Anda?" Menarik. Dan Anda bertanya, maksudnya? Dia menjawab, "Bu, banyak anak-anak miskin yang nggak sekolah. Kalau mereka dibiarkan seperti itu, nantinya jadi penjahat, pencopet, preman. Jadi anak-anak ibu yang bisa jadi korbannya. Ibu mau bantu mengamankan masa depan anak-anak ibu?" Mungkin Anda akan jawab, "Gimana caranya?" Dia jelaskan paket donasi untuk sekolah anak-anak miskin. Biarpun Anda donasi hanya sedikit, paling tidak Anda sudah diyakinkan. Apa bedanya kedua metode itu? Coba pikirkan yang pertama. Dia langsung ke langkah pertama. Ibu mau nyumbang? Ya enggak lah. Anda belum sadar kenapa nyumbang itu penting. Sering nggak kita lihat orang sales yang langsung ngomongin produk, jelasin fitur benefit. So what gitu loh. Coba kita lihat metode berikutnya. Dia mulai dengan ketakutan dan sekaligus juga visi. Mengurangi kejahatan untuk generasi anak-anak Anda. Kejahatan adalah sebuah ketidakpuasan atau ketakutan. Mengurangi adalah sebuah visi dan bukan untuk generasi ibu, tapi anak-anak ibu. Wah, gimana nggak tambah takut? Terus dia jelaskan bahwa kalau tidak dibantu, anak-anak miskin sekarang akan jadi preman di kemudian harinya. Dan anak-anak Anda yang mungkin jadi korbannya. Mau bantu mengamankan masa depan? Ya pastilah. Baru dia masuk ke langkah pertama. Salah ding. Anda yang nanya, gimana Anda bisa bantu? Hebat ya? Prospek yang minta dijelaskan caranya untuk bantu. Kenapa? Karena si petugas hanya berkata, "Apakah ibu mau bantu mengamankan masa depan anak-anak ibu?" Dia belum ngomong apa-apa tentang menyumbang. Otomatis, pasti ibunya bilang, "Gimana caranya?" Masa nggak mau bantu sih untuk masa depan anaknya sendiri? Dan karena prospek menjadi terbuka, paling tidak dia sudah mengerti niat dari servis atau produk Anda. Dia tidak akan hanya pikir, cuman donasi. Dia mengerti bahwa dampak dari donasi adalah untuk masa depan anak-anak dia. Produk Anda menjadi berarti. Kemungkinan besar dia akan menyumbang. Kalaupun tidak, dia akan tetap ingat Anda dan mungkin memberitahu teman-temannya. Anda lihat bedanya dua approach itu? Seringkah kita bertemu orang sales yang langsung ke langkah pertama? Kayak di Mangga 2, kamera Bu, diskon? Atau di bisnis Anda? Mereka sibuk memperkenalkan dirinya, action coach, menjelaskan coaching itu apa, bedanya dengan konsultan, coach itu hebatnya apa, semua langkah pertama. Kita tidak mulai dari situ. Ada video di kantor yang menjelaskan cara menjual ala action coach. Tapi di video ini, saya hanya mau mengingatkan Anda ada dua tipe cara menjual. Cara lama dan cara baru. Di cara lama, orang sales menginvestasikan hanya sedikit waktu untuk membangun relasi dan menggali kebutuhan prospek. Biasanya, kalau minta waktu untuk bicara, mereka bilang, "Bu, saya minta waktu untuk presentasi produk saya." Bukannya saya mau tahu kebutuhan Anda. Mereka mengirimkan proposal standar atau brosur di tahap awal. Mereka langsung ke penjelasan produk, fitur, benefit, presentasi, dan sebagainya. Dan biasanya asal sudah closing, klien dilupakan. Mereka sibuk cari klien baru. Tidak ada sistem untuk maintain relationship. Di cara baru, orang sales menanyakan banyak hal tentang situasi prospek sekarang. Tantangan bisnisnya, visinya di bisnis. Mereka juga mengenal kepribadian sang prospek. Personality-nya, karakternya. Mereka mengirimkan informasi hanya untuk orang yang sudah mulai tertarik. Dan itu pun singkat, padat, dan didahului dengan sebuah surat atau email yang menghubungkan informasi tersebut
dengan tantangan atau visinya si prospek. Jadi prospek lebih mau baca karena mereka tahu bahwa itu relevan. Karena prospeknya semakin interested, proses jualan juga tidak lama. Dan seringkali prospeknya yang menanyakan bagaimana mereka bisa mulai. Dan setelah mereka menjadi klien, mereka terus di-maintain dan relasi tetap erat. Akhirnya, mereka juga refer temannya. Detailsnya ada di video Sales Training Action Coach Jakarta Selatan. Dari situ, saya jelaskan berbagai tipe pertanyaan, bagaimana menggali sampai emosi, dan bagaimana menggunakan skrip. Pastikan Anda nonton video itu. Sekarang, silakan tuliskan 5 ilham dari sesi ini. Yang paling kena untuk Anda apa? Apa yang Anda akan implementasikan setelah video ini? Silakan matikan video ini dan tuliskan 5 ilham untuk Anda.